dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Kalau Bu Rektor, Dekan, dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun, kalau bisa ya lawanlah, lawan. Karena ini di belakang Anda membawa nama UGM yang sudah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu alumninya yang sekarang apa ya, tergantung pada Anda kan gitu. Apa alma maternya itu sekarang berada di tangan Anda, baik buruknya itu berada di tangan Anda. Jadi kalau berani lawan. Nah, namun kalau nggak berani ya lebih baik mengundurkan diri saja. Mundurkan diri saja. Ya udah, Anda tidak berani, mundurkan diri. Toh sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pernah jadi rektor, jadi dekan, dan lain-lain jabatan universitas. Namun jabatan itu apa sih? Jabatan itu apa? Anda sebentar lagi juga diganti. Misteri penomoran ijazah UGM. Ini judul video saya. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Begitu saya mengupload video saya berjudul Ijazah UGM Teknologi Word Processing 1981 sampai 1992, maka membanjirlah pesan WA dari teman-teman agama. Intinya sangat mendukung dan problem juga semakin lebih jelas duduk perkaranya. Kira-kira begitu. Cuman kesan saya memang ternyata banyak sekali teman-teman agama ini yang memang sangat antusias untuk berkontribusi memperjelas problem yang sedang terjadi di alma maternya ini. Cuman kelihatannya memang yang problemnya itu adalah mulainya dari mana? Mungkin karena ya serba mungkin kan tidak semua orang punya keahlian khusus seperti Roy Suryo dan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar kan. Jadi memang kalau mau ikut sumbang saran itu dari mana anunya kan kira gitu. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa men-trigger juga inisiatif dari teman-teman agama yang lain. Salah satu yang memberikan respons yang positif itu adalah dari kolega saya di Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, Pak Sumaryo Joyo Sumarto. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Geodesi beberapa tahun yang lalu. Beliau ini senior saya di Teknik Geodesi itu. Salah satu penjelasan beliau adalah penomoran ijazah kami sebagai alumni FTUGM. Nah, ini saya kira sangat penting sekali. Karena kemarin saya kan masih meraba-raba apa nomor yang ada di sana itu. Nah, beliau mengirimkan kopi ijazah beliau itu ini Pak Sumaryo. Kemudian di sini ada angka 13689 ini adalah menunjukkan nomor alumni UGM. Jadi pada saat beliau lulus itu beliau adalah orang yang ke 13.689 dari seluruh UGM ya, dari seluruh UGM. Jadi semakin jelas sekarang. Kemudian STBWT itu adalah inisial nama dekan dan sekretaris fakultas saat itu. Jadi kalau ST ini adalah Sutoyo Cokrodiharjo ini dekan. Nah, cuman memang sekretaris fakultas tidak ada di sini. Tapi beliau adalah pada saat itu adalah Bomo Wikantioso, ya. Jadi ini tercantum di sana. Kemudian 78 itu adalah tahun kelulusan Pak Sumaryo ini. Sumaryo ini tahun kelulusan. Jadi saya kira Kemudian TGD adalah Teknik Geodesi. ST-nya itu sarjana teknik ini. Nah, kemudian digit terakhir, 4 digit terakhir ini 6916 itu adalah kode jurusan teknik geodesi. 69 ini jurusan teknik geodesi, dan 16 itu adalah alumni ke-16 di teknik geodesi. Ya. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu memang alumninya itu masih sangat sedikit sekali.
teknik geodesi itu berdiri tahun 59. Ini tahun 78. Jadi kira-kira 20 tahunan. Alumninya baru 16 orang. Bayangkan juga. Jadi memang pada saat itu sangat susah sekali orang lulus karena memang dosennya masih terbatas gitu-gitulah ya. Bahkan dari 16 orang ini mungkin 16 beliau kan nomor 16 itu mungkin sekitar 14 orang atau 13 orang itu jadi dosen semua. Jadi yang bekerja di luar itu mungkin cuma 3-4 orang saja gitu. Jadi itu juga salah satu bukti yang ini. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Wikantioso. Nah, 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, cukup banyak, itu nambah 7 orang kan, dalam 1 tahun itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian ada lagi saya ambil dari googling dari internet, googling lah gitu ya. Ini dari mohon maaf kalau saya saya belum minta izin pada Pak Freddy Kurniawan, tapi ijazahnya terdapat di public domain gitu, jadi saya ambil saja gitu. Jadi saya mohon maaf kalau ini sampai tidak berkenan ya. Ambil dari googling, nomornya 29212, nomor alumni ini 2912. Ini karena dari Fakultas Teknik juga, cuman dari Teknik Elektro. Jadi 29212. Padahal saya kan lulus tahun 79, beliau ini tahun 99. Tahun 99 ini ya. Nah, ini 99. Jadi saya nomor 15.000, beliau sekarang ini 29.000. Jadi memang sudah, karena itu seluruh universitas ya. Jadi ini adalah nomor alumninya UGM 29212. Kemudian HYN itu singkatan dari inisial dari dekannya Pak Haryana. Kemudian WBS adalah sekretaris fakultas, saya tidak tahu namanya, tapi WBS ini ya. Nah itu. Kemudian TEST adalah teknik elektro dan sarjana teknik ya. Kemudian 67 adalah kode jurusan teknik elektro dan nomor alumni teknik elektro 1248. Jadi sudah 1248 ya, karena memang sudah berapa 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian sejak saya lulus kan. Jadi di geodesi juga sudah cukup banyak itu mestinya, karena saya nomor 23 tapi itu tahun 79, sedangkan ini tahun 99. Oke, cuman sayangnya satu lagi saya berikan, ini adalah ijazah beliau ini adalah Profesor Pratama Jujur Wibawa. Itu adalah sekarang beliau dosen Fakultas MIPA di Universitas Diponegoro. Nah, ini sudah saya minta izin beliau. Sayang untuk Fakultas MIPA, beliau lulus dari MIPA yang sudah ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sistem penomborannya berbeda. Indikasi yang paling jelas adalah 1989 ini tahun kelulusan ini. Sebagai tahun kelulusan, tapi PA adalah pengetahuan alam, ini jelas PA ya. Oh, jadi karena ada matematik dan pengetahuan alam. Tapi namun angka 1247 ini dan 3386 ini tidak jelas apa ini. Karena kalau 3386 itu adalah
alumni nomor alumni UGM rasanya terlalu sedikit karena saya aja sudah 15 ribuan tahun 79, ini tahun 89, 10 tahun kemudian, jadi tidak mungkin angka ini. Nah, 1247 nggak tahu apa. Jadi itu ya. Nah, kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ya, jadi saya kemudian langsung aja ke kesimpulan dan saran. Sebaiknya rektor UGM dan pejabat yang terkait, ya misalnya kalau ada wakil rektor, ya tapi jangan wakil rektor kemahasiswaan dong, karena ini yang dihadapi bukan urusan mahasiswa ini kan. Jadi siapalah yang lebih tepat gitu. Dekan Fakultas Kehutanan jelas harus hadir. Tapi sebaiknya rektor UGM dan para pejabat yang terkait hadir dalam silaturahim dengan para pencinta UGM pada 15 April 2025 besok. Mereka adalah para pencinta UGM, meskipun tidak semuanya alumni UGM. Ya. Mereka datang karena ingin menyelamatkan nama baik UGM yang sudah mulai babak belur. Ya. Sudah babak belur. Ya. Saran, kalau Bu Rektor, Dekan, dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun, kalau bisa ya lawan. Karena ini di belakang Anda membawa nama UGM yang sudah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu alumninya yang sekarang tergantung pada Anda kan gitu. Alma maternya itu sekarang berada di tangan Anda, baik buruknya itu berada di tangan Anda. Jadi kalau berani lawan. Nah, namun kalau nggak berani ya lebih baik mengundurkan diri saja. Mundurkan diri saja. Ya udah, Anda tidak berani mundurkan diri. Toh sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pernah jadi rektor, jadi dekan dan lain-lain jabatan universitas. Namun jabatan itu apa sih? Jabatan itu apa? Anda sebentar lagi juga diganti. Itu tidak mungkin selamanya jadi rektor, jadi dekan, tidak mungkin itu. Jadi sudahlah, kalau memang Anda tidak berani, ya udah mundurkan diri saja. At the end of the day, reputasi dan integritas Anda sekalian harus dijaga. Itu harta yang paling mahal bagi seorang profesional, itu adalah reputasi dan integritas. Ya. Kemudian dari sistem penomoran yang ada yang digunakan oleh Fakultas Teknik UGM, saya kira yang terbaik, sangat detail dan terstruktur dengan baik. Ya. Pak Sumaryo yang kolega saya itu di Teknik Geodesi menceritakan juga tentang kisah upaya fraud yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ada orang mengirimkan ijazah, tolong ini betul-betul alumni Teknik Geodesi bukan? Kemudian diceklah. Ternyata di tahun yang berbeda itu masih mencantumkan nama STBWT tadi itu, Sutoyo Cokro Diharjo ya, dan Boma Vikantioso. Padahal sudah tahunnya berubah, itu sudah tidak sebagai rektor lagi, tidak dekan dan sekretaris fakultas lagi. Bahkan struktur manajemen di fakultas pada saat itu sudah tidak lagi dekan dan sekretaris fakultas, tapi dekan, pembantu dekan 1, pembantu dekan 2 dan 3, malah sudah itu. Jadi begitu lihat itu, ini jelas fraud ini. Ya udah bahwa itu. Nah, setelah dicek ternyata itu adalah dulu pernah menjadi mahasiswa tapi memang DO, drop out ya. Jadi itu. Jadi saya kira ini. Jadi saya saran
sebaiknya UGM dan semua fakultasnya perlu duduk bersama untuk menyeragamkan sistem penolakan ijazah ini. Ini harus diseragamkan. Nah, jika yang dilakukan oleh FT UGM adalah yang terbaik, adopsi saja ini untuk semua fakultas. Karena sangat detail dan terstruktur dengan baik. Nomor alumni UGM-nya ada, nomor alumni jurusannya ada, departemennya ada. Jadi menurut saya itu sangat bagus. Kalau itu kurang bagus, tambahin, diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, lakukan perbaikan. Tapi semuanya seragam. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Dan ini yang paling penting. Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat, di mana perbuatan fraud sudah dianggap biasa. Wah, betul. Itu kasus di UI sudah jadi konsumsi kita bersama kan. Ada menulis disertasi pakai joki, kemudian plagiarisme dan sebagainya. Dan saya mengenal seorang pejabat tinggi negara, profesor, melakukan, jadi dia membantah hasil penelitian saya, tapi dia menggunakan data yang cacat dan prosesnya itu ngawur, manipulasi, data itu dimanipulasi, pakai Excel aja dia salah dan nggak tahu salah atau disalah-salahkan. Jadi ini menurut saya kita ini bangsa Indonesia ini berada dalam keadaan darurat. Jadi agarnya itu ya harus diperkuat. Jadi sistem penomoran yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UGM menurut saya itu ya, sangat baik. Kalau memang kurang baik, perbaiki, tapi semuanya seragam. Tidak ada MIPA sendiri, kehutanan sendiri, diperbaiki. Barangkali ini cermin dari bangsa yang penuh dengan korupsi. Sangat sayang sekali. Dan sekarang kok malah tidak berusaha diperbaiki oleh rektor dan dekan dan para pejabat universitas di UGM ini. Malah kemudian menghindar. Apa-apaan itu. Jadi kalau Anda tidak berani, udah mundurkan diri saja. Lebih bagus itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.